Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini dan seterusnya dan sebelum-sebelumnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang modal hidup kita ya cuma dua, syukur dan sabar. Kalau kita bersyukur, akan didatangkan apa yang belum kita punya. La in syakartum la azidannakum. Yang belum ada ditambah lagi yang ada. Jadi kalau belum ada ya sabar. Nunggu sebentar. Kenapa harus nunggu? Ya sedang Allah persiapkan. Apa yang disiapkan sebesar dari rasa syukur kita. Jadi hanya sabar dan syukur. Dan kalau kita hitung-hitung nikmat Allah ya tidak akan terhitung. Dan khususnya kita sebagai paralegal dan calon paralegal pastinya selalu bersyukur. Bahkan setiap masalah yang datang pun kita bersyukur. Ya pernah kemarin saya di rumah lihat, wah ada apa mas? Ini ada masalah nih mau minta konsultasi. Alhamdulillah kata istri saya. Ada orang kena masalah, istri saya alhamdulillah. Itulah bersyukur pada saat sulit kan. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan yang datang, kesulitan datang menghampiri saya. Ada orang mau konsultasi. Di situ ada kemudahan. Lah, kenapa kamu alhamdulillah orang lagi sulit? Ya biar kamu ada kerjaan mas, gitu. Biar nggak rebahan mulu kan gitu. Gitu ya kan, kalau disebut kerjaan memangnya siapa yang bayar gitu, karena aktivitas kita adalah rata-rata aktivitas sosial. Tapi justru di situ hebatnya, kita bayar dengan apa, invoice itu kita kirimkan langsung ke Allah. Dengan apa? Dengan doa Nabi Musa. Pernah dengar nggak kisah Nabi Musa? Beliau itu seorang nabi, tapi juga buronan. Buronan kerajaan Firaun, kerajaan Mesir. Buronan, nggak punya kerjaan, ya kan? Nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya apa-apa. Di suatu perjalanannya, Nabi Musa melihat sekumpulan orang dan ada dua orang wanita butuh bantuan. Nah, Nabi Musa datang membantu. Dan tidak nagih apa-apa, memang tulus membantu. Tapi invoice-nya dikirimkan ke Allah. Setelah beliau bantu, beliau duduk bersandar di bawah pohon, apa tagihannya yang dikirimkan? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kalau terjemahan bebasnya, ya Allah, saya udah bantu orang. Tapi saya juga butuh kebaikan darimu. Artinya apa? Orang susah dia bantuin. Dan saya sekarang juga lagi susah. Dan juga butuh kebaikan darimu ya Allah. Nah maka setiap ada masalah kita ucap alhamdulillah. Ini peluang kerjaan dari Allah. Kita bantu orang itu. Setelah kita bantu, kita doa. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Baca doa setelah pulang dari tempat yang kita bantu itu. Supaya apa? Ya Allah yang turunkan bayaran gitu. Kadang-kadang orang bertanya, Patris segini kurang nggak? Justru kalau nggak kurang, nanti jatah di akhirat kita nggak turun. Gitu kan, udah diturunin semua. Jadi kita di akhirat tidak ada dapat. Kenapa? Karena semuanya udah dikasih di dunia. Makanya jangan bilang kurang, nanti Allah yang bayar kekurangannya di akhirat. Jadi DP-nya di dunia, sisanya lebih banyak di akhirat. Enak nggak tuh? Kalau semuanya dikasih di dunia, di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Manyun. Kalau di dunia dapat, banyak yang teriak-teriak, cair nih, seseran, kecipretan, ya kan? Habis duit kita sama kanan kiri. Tapi kalau di akhirat, masing-masing bawa amal masing-masing. Nggak ada yang minta uang dengar kalau di akhirat. Karena nggak minta uang dengar. Kalau di dunia ada komisi.
Saya kalau bawa klien ke Pak Ketum, Pak ada klien, komisi 10%. Jatah beliau berkurang, ya kan? Tapi kalau di akhirat, bisa nggak minta komisi? Bisa, tapi tidak mengurangi jatah. Gitu. Nah, itu niat kita. Makanya kita sematkan paralegal kita adalah paralegal dakwah. Supaya kita menjadi paralegal yang lebih baik dari paralegal yang lain-lainnya. Kenapa dakwah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Apa syaratnya kalau melakukan dakwah? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dakwah yang paling enak dilakukan pada saat orang butuh, benar nggak? Ada orang ngantuk, enaknya dikasih nasihat, dikasih makan, apa dikasih bantal? Orang ngantuk dikasih nasihat bagaimana? Ya kan? Orang ngantuk kasih bantal. Tapi kalau dia lagi masalah, kita kasih nasihat, masuk nggak? Masuk. Gitu kan? Kita bikin dia plong dulu hatinya. Karena kita yakin, kadang-kadang gini Bu, apa yang kita sampaikan, wah ternyata mudah ya Pak solusinya. Sebenarnya saya sudah tahu ini, tapi nggak kepikiran tuh. Kenapa? Karena sudah panik. Kalau sudah panik, kemampuan apapun yang dimiliki akan hilang karena panik. Nah, tugas kita di awal paralegal dakwah membuat tenang. Nah, kalau udah tenang, cuma nasihat segini aja, paling bayarannya 2M. Alhamdulillah. Makasih Mas, gitu ya kan. Saya juga tahu kalau begini. Ya, kalau udah tenang kan ngomong gitu. Saya juga tahu kalau begini kan gitu. Kalau belum tenang, bingung kan. Wah, kemana. Nah, gitu. Tugas kita membuat orang tenang. Nah, itu perkenalan dari saya. Nama saya Sutrisno, yang punya channel YouTube Sutrisno Nur Humaydi. Siapa yang belum subscribe nih? Saya. Nah, nanti sertifikatnya nggak dikirim. Sudah saya Ya, Sutrisno Nur Humaydi. Nah, untuk baca doa, ini saya masih tunggu Pak Ustadz Tasuri Sumarto untuk doa pembukaan. Nanti kita bisa tunda dulu sebentar ya, karena beliau sudah diamanahkan spesialisasinya. Pak Ustadz Tasuri itu tunanetra, tapi dia ingin berada di kalangan orang-orang yang normal, ingin dihargai dan dianggap sama. Makanya satu-satunya paralegal tunanetra ya Pak Ustadz Tasuri, masih dekat-dekat stasiun kayaknya. Nah, kalau gitu kita lanjut dulu dengan perkenalan Bapak Ibu ya. Nanti satu-satu perkenalan, sebutkan nama, asal, motivasi, harapan dan segalanya. Ya 1 menitan lah, boleh lebih dikit. Ya perkenalan ya, bukan kultum. Soalnya kalau Pak Ustadz Yusuf ini panjang nih kalau beliau yang ngomong, makanya dibatasin ya 1 menitan kira-kira. Baik, kita mulai dari yang mana nih? Semua sudah yang depan. Perkenalkan masing-masing nama, latar belakang dan motivasi. Nanti semua kita lanjutkan di grup ya. Nah, di grup paralegal 6 ini nanti kita gabungkan dengan yang paralegal 5. Nanti kalau sudah familiar, sudah akrab semua, kita gabungkan lagi ke BPAI pusat. Gitu, ibarat ikan kan harus adaptasi dulu di kolam yang baru, nggak langsung. Nah, setelah ini langsung kita ke narasumber kita, Pak Karyono, sarjana hukum, beliau pengacara, saya juga pengacara, tapi kalau saya pengangguran banyak acara. Kalau beliau sering beracara di pengadilan, saya bertemu beliau, kenal beliau di IKADI, Ikatan Dai Indonesia, dan makanya pas kita satu visi, satu misi, ini kita dalam rangka syiar, membantu masyarakat agar tidak melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Nah, nanti setelah ini kita mulai materi pertama, kemudian ada coffee break, kemudian nanti coffee breaknya
dibawa ke ruangan ya. Jadi kita bisa langsung mulai lagi. Kemudian jam 12 makan, istirahat, sholat ada di masjid, di sini ada juga musola. Kemudian asar kita cafe break lagi, dan yang